Untuk membahas lebih dalam terkait dengan efisiensi anggaran ini, pemirsa sudah bergabung secara virtual dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamru Samad dari Al Building Iskandar Syah, Jakarta Selatan. Selamat siang, Pak Samad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Investasi. Selamat siang, Mas Agung. Sehat, Pak Samad? Alhamdulillah sehat, Mas Agung. Mas Samad, langsung saja nih, efisiensi anggaran pemerintah ini kan masih cukup ramai jadi perbincangan dan bahkan sudah menimbulkan berbagai spekulasi kekhawatiran atas dampaknya pada belanja dan konsumsi rumah tangga hingga realisasi belanja pemerintah yang selama ini jadi salah satu penopang PDB. Termasuk juga potensial impact ke geliat ekonomi nasional muncul. Progres dari rencana diimplementasi efisiensi anggaran ini seperti apa sejauh ini, Pak Samad? Mas Agung, kita mengetahui bahwa postur APBN kita di 2025 ini memang sudah ditetapkan melalui undang-undang yang sudah disahkan pada bulan September tahun 2024. Di dalam postur APBN ini memang telah ditetapkan target pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian juga nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, sampai nilai tukar rupiah juga sudah ditetapkan, dan juga target lifting minyak kita. Lalu kemudian juga telah disetujui pembahasan alokasi anggaran setiap kementerian dan lembaga. Lalu kemudian juga program yang berkaitan dengan sosial, program pendidikan, kesehatan, pendidikan sebagai mandatori dari konstitusi kita sebesar 20% sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi, maka itu tetap menjadi pedoman dan panduan dalam efisiensi APBN kita ini. Karena itu yang dilakukan efisiensi ini adalah belanja yang tidak mempengaruhi kepentingan pendidikan, kepentingan layanan kesehatan, dan juga kepentingan operasional kementerian dan lembaga. Jadi ada dua side besar di dalam postur APBN kita. Ada side yang memang keperluan kementerian dan lembaga, dan ada kebutuhan untuk program sosial dari pemerintah. Program sosial termasuk di dalamnya program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera, itu tidak mengalami perubahan, tetap sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan pada tahun 2024. Yang mengalami perubahan atau penyesuaian itu adalah sejumlah kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian dan lembaga. Misalnya kunjungan luar negeri yang nilainya memang cukup besar, lebih dari 40 triliun, kemudian dievaluasi, digabungkan, dievaluasi, dilihat mana skala prioritasnya dan mana yang masih bisa memang diperlukan untuk kepentingan pembangunan nasional kita, itu tetap bisa dilaksanakan. Tetapi yang dianggap saat ini belum menjadi kebutuhan prioritas, maka itu kemudian dilakukan penyesuaian. Lalu kemudian juga kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan kegiatan yang seminar, FGD, dan kegiatan-kegiatan studi banding lainnya juga dilakukan penyesuaian. Sehingga ini adalah upaya besar dari pemerintah melalui instruksi nomor 1 tahun, instruksi Presiden nomor 1 2025, untuk mencapai mewujudkan namanya spending better, Mas Agung. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada tagline yang disebut dengan spending better, di mana belanja kita itu adalah belanja yang berkualitas. Karena fiskal sebagai salah satu tools kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kita harus memastikan bahwa belanja APBN kita itu adalah belanja berkualitas. Apa indikator belanja berkualitas, Mas Agung? Ada beberapa poin. Pertama, yang pertama sekali sudah pasti adalah belanja yang sesuai dengan prosedur, jadi sesuai dengan ketentuan. Yang kedua itu adalah pelaksanaan implementasi serapan anggaran tersebut sesuai pada waktu yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah sasaran, harus tepat sasaran, jadi tepat prosedur, tepat waktu, tepat sasaran, kemudian tepat manfaat.
Nah, inilah yang menjadi indikator dalam melakukan penyesuaian APBN ini melalui instruksi Presiden nomor 1 2025, sehingga target kita mewujudkan belanja berkualitas dan menjadikan fiskal sebagai salah satu tools untuk mendorong pertumbuhan ekonomi betul-betul bisa dirasakan. Apakah sejauh mana dampaknya? Ini yang kita lihat. Kita perlu ada mitigasi terhadap dampak. Misalnya yang terdampak karena ada pengurangan seminar FGD berdampak pada industri, misalnya Horeca, perhotelan, jasa boga dan lain sebagainya. Itu yang kemudian perlu dimitigasi. Instrumen mana yang bisa memitigasi? Kita perlu mendorong otoritas lain untuk memberikan skema insentif, misalnya kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikroprudensial. Nah, ini perlu ada bauran kebijakan sehingga target pertumbuhan ekonomi di tahun ini, Mas Agung, tetap bisa dicapai. Karena kalau tidak bisa dicapai, maka tentu akan semakin menyulitkan keadaan masyarakat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Karena kita berharap setiap 1% pertumbuhan ekonomi, lahirlah lapangan kerja baru lebih kurang antara 75 sampai 100 ribu lapangan kerja baru. Jadi kalau 5%, 5,2%, kita harapkan di 2025 akan lahir lebih kurang 1 juta lapangan kerja baru. Itu yang kita harapkan. Nah, toolsnya salah satunya fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan seluruh industri keuangan sebagai faktor pendorong supaya sektor real bisa bergerak. Begitu, Mas Agung. Oke, Pak Samad, artinya efisiensi ini bukan semata-mata sebuah pemangkasan anggaran saja, tetapi juga refocusing, begitu ya? Kembali memfokuskan kepada belanja yang efisien tadi, begitu ya? Kita mesti jeli apa yang memang harus dipangkas dan apa yang jangan dipangkas agar tidak justru menimbulkan dampak negatif, begitu ya, Pak Samad? Betul, Mas Agung. Dan itu sebetulnya memang sepatutnya dilakukan karena DPR kan tidak memiliki kewenangan membahas sampai satuan 3. Hanya DPR itu membahas sampai satuan 2. Satuan 2 itu misalnya kita mau membangun jalan 500 km di 2025. Nah, 500 km itu satuan 2, tapi begitu lebar, panjang kali lebar dan seterusnya udah menyangkut volume, itu udah satuan 3, DPR tidak bisa sampai ke sana. Tapi pemerintah setelah ditetapkan sebagai undang-undang APBN biasanya mengirimkan ke DPR satuan 3-nya untuk disinkronisasi kembali. Nah, pemerintah saat ini saya melihat betul-betul membahas sampai satuan 3, 4, dan 5. Saya melihat itu sehingga akan lebih detail dan ditelusuri. Apakah betul ini adalah seminar? Seminarnya tentang apa? Seminar tentang kemiskinan. Oh, kemiskinannya mengenai apa? Di daerah mana sebagai samplingnya? Jadi diperiksa betul. Kemudian output dari seminar ini mau diapakan? Siapa implementatornya? Kementerian mana? Lembaga mana? Direktorat mana, pelaksananya seperti apa, KPI-nya apa. Nah, itu sudah menyangkut satuan 4 dan 5. Nah, itu DPR tidak sampai ke sana. Nah, itu lalu kemudian menjadi dasar daripada Inpres nomor 1, sehingga didapatlah bahwa perlu betul-betul pemerintah ini sungguh-sungguh mengembalikan semangat spending better, yaitu belanja berkualitas. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebijakan ini. Justru dengan penyesuaian anggaran ini justru untuk memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Indonesia bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat, sehingga kita bisa dorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Nah, itu semuanya perlu bauran kebijakan, Mas Agung. Jadi isu yang mengatakan berbagai macam hal tentang pemotongan dan sesungguhnya itu tidak begitu relevan sebetulnya, karena ini adalah upaya pemerintah mengoptimalisasi otoritas bersama otoritas fiskal atau kewenangan fiskal yang dimiliki pemerintah untuk memastikan belanja ini benar-benar sesuai dengan
target pertumbuhan ekonomi kita. Baik, begitu ya, Mas Agung. Bagaimana agar ini kemudian dikawal belanjanya sesuai tepat sasaran, sesuai dengan target, kita akan diskusi lebih lanjut. Tapi usai jeda Pak Samad, kita jeda terlebih dulu pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa tahu nggak sih kalau ternyata boneka yang lucu dan menggemaskan ini buatan asli Indonesia loh. Nah pemirsa, ternyata proses pembuatan boneka ini tidak mudah. Mulai dari pembuatan pola, terus juga menjahit polanya satu-satu nih, dari mulai tangan, kaki, telinganya. Terus tadi saya juga sempat mencoba untuk bikin shellnya. Berita 1 Bersatu menginspirasi. Dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Ternyata inflasi Amerika itu. Saksikan Investor Market Closing hanya di Berita 1 Bersatu menginspirasi. Anda kembali menyaksikan Investor Daily Talk bersama saya Agung Hardiansyah, dan kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini bersama anggota Komisi 11 DPR RI Pak Kamru Samad. Pak Kamru Samad, Anda masih bersama kami? Pak Samad, saya masih Mas Agung. Mungkin akan coba mengajak juga pemirsa mundur ke belakang begitu di tahun-tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19 sempat berlangsung. Ini juga ada upaya refocusing anggaran ya saat itu. Anggaran sekian ratus triliun diambil untuk penanganan COVID-19 dan kemudian pemulihan ekonomi nasional implementasinya berjalan cukup smooth. Nah, saat ini sepertinya masyarakat katakanlah agak-agak bingung dan was-was gitu ya Pak Samad, karena belum terinfo mengenai detail apa yang dialihkan dan kemana alokasinya, sehingga ini menjadi bola salju liar yang kalau semakin lama dibiarkan begitu ya, bolanya semakin menggelinding semakin besar begitu. Bagaimana Anda melihat ini Pak Samad? Jadi Mas Agung, dari hasil efisiensi anggaran ini lalu kemudian dikembalikan dalam bentuk program ke masyarakat untuk kepentingan bangsa kita. Pertama misalnya penempatan terhadap lembaga investasi. Investasi ini yang kemudian misalnya Danantara yang baru saja disetujui undang-undangnya oleh DPR akan dialokasikan modal kepada Danantara sebagai lembaga pengelola investasi yang menghimpun badan usaha milik negara yang kemudian nanti menjadi sokoguru perekonomian nasional kita. Jadi salah satu kekuatan utama yang akan dilahirkan itu rencana alokasinya dan akan diluncurkan pada akhir Februari di tahun ini. Yang kedua, tentu akan diberikan alokasi kembali anggaran tersebut kepada program yang memang diperlukan masyarakat. Misalnya membangun sekolah-sekolah atau merenovasi SD-SD, sekolah dasar, bangunan-bangunan sekolah dasar yang ratusan ribu di seluruh Indonesia yang setiap tahun itu baru bisa direnovasi lebih kurang 10-15 ribu sekolah dasar. Diharapkan di tahun ini bisa meningkat jangkauan terhadap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di tingkat dasar. Karena SD berada di tingkat desa Mas Agung, ya. Kemudian SMP rata-rata ada di tingkat kecamatan. Nah, masih banyak SD yang belum terjangkau renovasi sekolah dan mereka sudah puluhan tahun. Kelas mereka, bangku kelasnya, peralatannya dan seterusnya, bahkan kalau hujan mereka kehujanan, kalau terik matahari mereka kepanasan, kalau datang banjir mereka kebanjiran. Nah, ini yang harus dituntaskan dalam 3, 4, 5 tahun ke depan. Karena kita tidak mungkin melahirkan SDM yang bagus kalau pondasi awal pendidikan dasar kita, sarana dan prasarananya tidak tersedia. Jadi akan dikembalikan ke sana. Yang kedua, akan diberikan juga penambahan untuk keperluan program peningkatan gizi buat anak-anak kita melalui program MBG, makan bergizi gratis, yang
diharapkan di pertengahan tahun ini bisa menjangkau lebih dari 2 juta siswa di seluruh Indonesia, mulai sekolah dasar, SMP, SMA, sehingga termasuk ibu hamil, sehingga ada kepastian mereka bisa merasakan. Yang ketiga yang tidak kalah penting, Mas Agung, juga kan selama 100 hari pertama Presiden Prabowo telah mengambil berbagai kebijakan. Pertama, menaikkan gaji hakim supaya penegakan hukum kita, rasa keadilan masyarakat itu betul-betul bisa dirasakan dengan cara memastikan hakim bisa bekerja secara profesional, terpenuhi kebutuhan dasar, sandan, pangan, dan papannya, sehingga bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang sungguh-sungguh. Yang kedua juga menaikkan gaji guru, Mas Agung. Presiden juga sudah memutuskan kenaikan gaji guru. Lalu kemudian juga Presiden untuk menggerakkan ekonomi mengeluarkan PP 47 tahun 2024 tentang penghapus tagihan utang UMKM. Ini kan satu kebijakan yang sangat produktif. Diharapkan dengan penghapus tagihan utang UMKM yang ada di lembaga keuangan itu bisa menggerakkan kembali sektor real. Pelaku UMKM bisa bebas dari SLIK, dari BI checking istilahnya yang dulu, kalau sekarang SLIK, sehingga mereka bisa mengajukan pinjaman baru atau permodalan baru kepada lembaga keuangan. Yang mana ini baik untuk memutar roda perekonomian ya, dirasakan kembali sebagai penggerak ekonomi. Iya, itu langkah-langkah kebijakan yang sangat efektif, dan saya lihat update terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan itu sudah jangkauannya sudah cukup besar, dan terbesar itu berasal dari Jawa Barat. Coverage penghapus tagihan UMKM itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Itu kita terus mendapatkan update secara reguler dari Otoritas Jasa Keuangan terhadap sumber datanya dari industri perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian, tapi kalau Presiden juga sudah memutuskan untuk menaikkan UMP, Mas Agung, upah minimum provinsi 6,5%. Itu juga kan satu kebijakan untuk para pekerja kita, sehingga dari awal itu sudah ada kepastian. Tinggal bagaimana kita mendorong supaya dunia usaha juga mendapatkan insentif, supaya beban dunia usaha, beban pelaku bisnis itu juga bisa dirasakan manfaatnya dari kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Begitu, Mas Agung. Oke, jadi sebetulnya pemerintah juga sudah menyiapkan strategi begitu ya, bagaimana agar efisiensi ini berjalan, tetapi juga menelurkan kebijakan-kebijakan yang juga pro pemerintah, supaya roda perekonomian tetap stabil begitu ya. Kalau tapi kita bicara sektoral, Pak Samad, dari efisiensi anggaran ini, kementerian apa sih yang paling terdampak? Gimana masing-masing komisi ini bisa memantau dan memastikan efisiensi ini tidak mengganggu pelayanan publik dan tetap menjalankan setiap program prioritasnya? Kalau pengalaman kami di Komisi 11 dari hasil pembahasan efisiensi kemarin, memang rata-rata kementerian dan lembaga mengalami penyesuaian anggaran, Mas Agung. Jadi rata-rata mereka mengalami penyesuaian, dan itu saya kira langkah yang baik. Tinggal bagaimana kementerian dan lembaga mengoptimalkan kembali, dan ada 58 triliun hasil penyesuaian tahap kedua itu dikembalikan untuk memperkuat operasional kementerian dan lembaga kembali, Mas Agung. Jadi tidak perlu khawatir isu liftnya dimatikan, listriknya hanya Senin sampai Rabu dan seterusnya. Itu saya kira terlalu berlebihan, dan kita melihat operasional kementerian dan lembaga itu masih sangat sesuai dengan apa yang ditargetkan terhadap program dan kebijakannya. Hanya kegiatan yang memang dinilai outputnya atau outcome-nya itu tidak berdampak langsung terhadap keperluan masyarakat saat ini, itu yang dilakukan penyesuaian, Mas Agung. Tetapi walaupun berbagai upaya kebijakan juga terus ditelurkan begitu ya, agar efisiensi anggaran berjalan dengan baik, tetapi tetap ada tampaknya kekhawatiran bahwa efisiensi ini kemungkinan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan geliat ekonomi ini. Padahal belanja negara juga kan menyumbang kontribusi cukup besar nih pada PDB.
Apa upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga agar dampak refocusing dan efisiensi ini berdampak positif? Alih-alih dampak negatif gitu ya, seperti yang dikhawatirkan publik. Ini mungkin dijawab nanti usai jeda Pak Samad. Kita harus jeda terlebih dulu pemirsa. Usai jeda kita akan kembali lanjut diskusi kita pada siang hari ini. Tetap bersama kami di Investor Daily Talk. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Saksikan program Investor Market Closing Senin sampai Jumat jam 3:30 sore hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita akan kembali lanjutkan diskusi kita pada hari ini bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Pak Kamrus Samad. Pak Kamrus Samad, efisiensi anggaran ini kan kemungkinan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan geliat ekonomi ini. Padahal belanja negara menyumbang kontribusi yang cukup besar pada PDB. Apa upaya yang kemudian perlu dilakukan untuk menjaga agar dampak refocusing dan efisiensi ini tetap berjalan baik, berdampak baik begitu ya? Jadi Mas Agung, ada 14.000 triliun uang DPK di industri perbankan kita. Nah, bagaimana otoritas moneter makro dan mikro prudensial membuat kebijakan supaya lending rate-nya untuk para pelaku usaha yang mengambil fasilitas pembiayaan dari perbankan itu bisa diturunkan, disesuaikan. Karena itu kita juga mendorong Bank Sentral untuk terus melakukan review terhadap suku bunga acuan kita supaya kredit yang disalurkan oleh perbankan melalui dunia usaha bisa menjadi faktor penggerak ekonomi kita lebih cepat. Nah, karena itu perlu ada kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga industri perbankan. Kenapa kemudian perlu retret kepala daerah? Karena diharapkan kepala daerah memiliki visi yang sama, tidak hanya mengandalkan APBD di daerahnya, tetapi ada sejumlah uang yang ada di perbankan di daerah masing-masing yang setiap bulan mereka bisa monitor berapa alokasi kredit usaha rakyat misalnya, berapa yang komersial, sektornya apa saja, mana yang tumbuh, mana yang stagnan, mana yang perlu daya dorongan, mana yang perlu akselerasi kebijakan. Nah, kalau itu sinergi dan memiliki kesamaan visi yang sama dengan kepala daerah, dengan industri perbankan, memanfaatkan dana yang ada di perbankan, maka ekonomi bisa bergerak. Nah, karena itu kita dorong supaya Himbara, Himpunan Bank Negara, itu bisa menjadi lokomotif pendorong ekonomi kita, supaya proaktif memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelaku usaha, kepada dunia usaha. Dan kita harapkan kepala daerah setiap bulan mereka bisa melakukan copy morning dengan perbankan untuk mendapatkan update berapa sih sekarang kredit konsumtif yang sudah terserap di kabupatennya, berapa kredit produktif yang sudah tersedap di daerahnya, berapa kredit yang sifatnya program subsidi pemerintah seperti KUR dan lain-lain yang sudah terserap. Karena ini adalah faktor penggerak ekonomi di daerah. Nah, ini salah satu upaya kita supaya bisa segera bergerak setelah pelantikan 20 Oktober kepala daerah bisa mengoptimalkan hal tersebut. Yang kedua, Mas Agung, ada juga fasilitas pembiayaan dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah melalui skema pinjaman, misalnya dari sarana multi infrastruktur yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Badan layanan umum yang ada di Kementerian Keuangan itu bisa memberikan pembiayaan
terhadap sektor-sektor atau sarana dan prasarana infrastruktur produktif di daerah, misalnya untuk rumah sakit, untuk bendungan dan seterusnya. Itu skema seperti itu adalah bagian daripada upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah di luar dari APBN, di luar dari APBD. Begitu Mas Agung. Baik, Pak Samad, terima kasih sudah berbagi insight pada siang hari ini. Tentu yang kita harapkan adalah efisiensi ini bisa berdampak baik bagi bangsa. PR kita mungkin bagaimana mengawal agar proses ini berjalan dengan baik sehingga menghasilkan dampak yang juga positif dan bisa meminimalisir dampak-dampak positif yang ada di dalamnya. Tentu kita tahu pemerintah juga ingin rakyatnya juga sejahtera, rakyatnya juga baik dengan berbagai upaya-upaya dan kebijakan yang sudah ditelurkan. Terima kasih Pak Samad sudah berkenan bergabung sama kami di Investor Daily Talk. Selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, demikian diskusi kita dengan